Shalom, selamat Shalom. pagi. Mari Haleluya. kita memuji Tuhan. Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kau baik, kau sungguh Allah, kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Mari kita baca Amsal 12 ayat 21 sampai 28. Hari ini Senin ya, 17 November. Sangat cepat waktu berlalu ya. Amsal 12 ayat 21 sampai 28. Amsal 12 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Amin. Amin, amin, amin. Kita belajar tentang ayat 25 ya. Kita baca 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amin. Amin. Apakah 8 menit itu bisa mengubah hidup seseorang? Bisa. Pertanyaannya, di tengah dunia yang langka dengan hubungan yang berarti,
seorang penulis yang bernama Yance Dun berbicara tentang pengaruh yang besar dari percakapan telepon sepanjang 8 menit. Ya. Ia meyakini bahwa percakapan singkat itu dapat menolong kita tetap terhubung dengan keluarga dan sahabat kita. Ya. Jadi 8 menit sebentar aja ya, mungkin berkata, halo apa kabar, bagaimana kesehatanmu, itu dapat merubah kehidupan seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa melakukan percakapan telepon seperti itu beberapa kali dalam seminggu dapat membantu mengurangi depresi, rasa kesepian, dan kecemasan. Dun juga mengutip penelitian dari para ahli lain yang menegaskan bahwa penyesuaian-penyesuaian kecil dalam cara kita berhubungan dapat memberi dampak besar pada kesejahteraan jiwa kita maupun jiwa orang lain. Wawasan tersebut sejalan dengan Amsal 12 ayat 25 yang berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Nah, dalam ayat ini kekhawatiran merujuk pada respon emosi seseorang terhadap sesuatu yang mengancam kesejahteraan jiwa mereka ya. Khawatir itu juga berakar dari ketakutan dan ketidakpastian tentang masa depan. Bagi orang percaya, kata-kata yang memberi jaminan dan penguatan sanggup mengubah kekhawatiran orang lain menjadi kegembiraan yang membawa kepada kehidupan sejati. Kita baca ayat 28. Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Nah, jalan yang benar ya. Mari kita bertanya kepada Allah di dalam doa kita ya. Apakah ada seseorang yang sedang membutuhkan percakapan 8 menit dalam telepon ya, dalam HP yang berisi penguatan dari kitab suci. Walaupun singkat, hubungan yang terjalin dengan sederhana itu mungkin saja menjadi momen istimewa yang dipakai Allah untuk meringankan beban seseorang, menggembirakan hati mereka, serta memberikan pengharapan dan kesembuhan. Siapa yang pernah diam-diam kok diingatkan untuk mengetik WA singkat ya, halo apa kabar? Bagaimana keadaan di sini? Hanya itu saja bisa membuat seseorang itu merasa tidak sendirian ya. Kemarin saya mencoba chatting singkat dengan teman atau tetangga yang ada di Philadelphia ya. Saya berkata, halo, shalom, apa kabar? Bagaimana di sana, dingin ta? Gitu aja ya. Bagaimana keadaanmu, sehat ta? Gitu aja. Tapi dia segera juga menjawab, di sini mulai musim gugur jadi dingin. Jadi ada percakapan singkat yang mengingatkan bahwa ada satu empati ya, ada satu simpati untuk menanyakan kabar. Seringkali kita sama saudara sendiri tidak pernah berkabar-kabar ya. Bener nggak Pak Gem? Nggak ada perlunya. Nggak ada perlunya nggak telepon ya. Padahal kadang-kadang mungkin saudara kita yang di sana itu membutuhkan penghiburan, membutuhkan kata-kata kekuatan ya. Mungkin karena habis sakit, kita kan nggak tahu. Mereka juga mungkin ya nggak memberitahu karena khawatir untuk mengkhawatirkan dia nantinya seperti itu ya. Ya kadang-kadang ada orang yang nggak suka ya, nggak suka ditelepon, nggak suka disapa, nggak suka ditanyai bagaimana kabarnya. Itu jadikan juga kita untuk enggan menelponnya, WA-nya gitu. Ya karena mereka punya kekhawatiran juga ya, ini jangan-jangan mau utang. Bener nggak ya? Iya, kadang kita diam-diam terus
kita telepon dia terus dia responnya negatif. dengan negatif. Iya. Ya, karena hari-hari ini itu banyak orang khawatir ya. Khawatir nggak punya pekerjaan, khawatir nggak bisa makan, khawatir ini, khawatir itu. Karena memang dunia ini sedang ditampi ya, seperti tampah, sedang diirik, sedang diputer-puter ya, sedang dikopiok. Nah, benih-benih yang tidak bernas itu akan terlempar keluar ya. Kalau kita melihat ibu-ibu kita zaman dulu itu kan seperti gabah, menginteri gabah, yang nginteri gabah itu ditaruh di tampah, kemudian tampahnya diputer dan ditiup fufu gitu. Artinya apa, yang gabah yang kulit saja tidak ada isinya itu terbang karena ditiup, sehingga yang sisa adalah gabah yang bernas, yang ada isinya, yang nanti ditumbuk jadi beras, seperti itu. Jadi demikian juga kalau kita ini sedang khawatir itu seperti gabah yang muter-muter di tampah ini ya. Kalau engkau bernas, engkau berisi, engkau punya kualitas, ndak usah takut untuk ikut terbang ya, bener nggak? Akan keluar dari tampah itu. Engkau nggak akan terlempar keluar ya. Demikian pula di satu pekerjaan, apakah itu kita berdagang, apakah itu punya pabrik, apakah kita bekerja pada satu perusahaan, ataupun kita berwirausaha, itu selalu ada kompetitor kan ya. Selalu ada rekan-rekan yang melihat dan mencari kesalahanmu. Maka itu berhati-hatilah. Kalau engkau bernas, engkau hidup di dalam kekudusan Tuhan, engkau hidup dalam kebenaran, berarti ada bobot, engkau berbobot, engkau tidak akan terlempar keluar. Amin. Amin. Kalau ada PHK besar-besaran, pasti takut kan? Jangan-jangan kena cakup gitu ya. Iya. Tetapi ketika engkau itu punya isi, bukan kosong, maka engkau akan diambil kembali. Jadi hari ini ayo kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan ya. Kita say hello. Saya ingat Pak Yusak itu kalau cerita tentang ayahnya, yaitu Bapak Diki. Beliau kalau bangun pagi mengaca di cermin ya. Mengaca di cermin terus bilang, "Bapak, ya Tuhan Yesus, ini saya Diki," katanya begitu ya. Jadi absen. Pak Gem gimana? Ya ini saya tiap hari dikirimi oleh seorang opa ya. Dia tiap hari kirim saya selamat pagi, pakai dia selalu kirim Menyapa. foto itu ya untuk menyapa saya. Ya, saya balas, tapi saya tidak balas dengan foto, tapi saya balas dengan kata-kata ya. Ya kadang-kadang nggak terbalas karena saya nggak lihat ya. Tapi dia setiap hari kirimkan pada saya. Ya ini karena ada selama kita nggak pernah berhubungan, tapi karena ada sesuatu hal dia berhubungan dengan saya, lalu dia setiap hari ngirimi saya terus. Ya ini menyemangati ya, setiap hari selamat pagi ya tuh. Ya kalau minggu saya balas sih, ya ini minggu ceria, ayo ibadah dengan kepada Tuhan. Ya itu. Nah gitulah, itu ada ya hubungan yang biasa-biasa saja tapi menyemangati ya. Kita seolah-olah ada teman ya, tidak sendirian gitu loh. Jadi dalam kehidupan ini, sehingga hal itu menyemangati kita untuk hidup ya. Ya itu kita harus menciptakan ya semangat itu. Jangan nunggu kita jadi loyo, kita jadi gitu. Tetapi memang harus semangat. Bagaimana cara kita untuk bisa semangat ya? Nah, seperti siaran pagi hari ini, ya saya sama Pak Gem itu ya semangat gitu ya. Walaupun memang kadang-kadang kita capek, kita rasanya berat gitu, tetapi kita gerak-gerak sedikit jadi enteng ya.
akhirnya juga bisa berlangsung terus-menerus. Dan kalau kita ada siaran pasti pemirsa ini mencari Dicari kita, orang. dicari orang, kita dicari orang. Jadi kita harus Bertanggung jawab jawab. ya. Iya, kita harus tampil memuaskan para pemirsa Ya juga. ternyata kan ada keterikatan ya, ada timbal balik gitu ya. Ingin mungkin mendengar suara kami dan sebagainya. Ya, Kita juga itulah karena menyemangati hubungan yang terjalin semuanya. dalam Kristus ya. Semalam kami menghadiri pesta pernikahan yang tidak terlalu besar ya, kerabat dekat dan juga teman-teman gereja yang dekat saja. Nah di situ kami melihat bahwasanya sebuah pernikahan sambung juga bisa membawa kebahagiaan ya. Iya, Saya melihat juga kita kasih. anak-anak sambung juga datang hadir. Mereka juga menikmati kebahagiaan sang ayah. Mereka juga menyumbang lagu-lagu rohani. Ya saya melihat, oh banget. Kok bisa ya? Saya pikir kok bisa ya? Akhirnya Tuhan mengingatkan bagaimana dulu mereka belum dekat dengan Tuhan, tetapi ketika kami hadir dan membawa mereka sekeluarga dekat dengan Tuhan, memang nggak mudah ya. Pertama kali kami ke rumah mereka itu kan kayaknya mereka memandang apa sih iki? Ada penolakannya. Seolah-olah ada jarak ya, mencurigai gitu. Ini jangan-jangan ngapain sih ini? Tetapi ketika kami dengan telaten, penuh kesabaran, tidak ada motivasi lain, mendoakan, dan akhirnya mereka juga mulai dipulihkan, mereka mulai dekat dengan Tuhan. Maka saya melihat hari ini itu hasilnya ya. Jadi kalau kita menabur, itu tidak langsung besok menuai ya. Tergantung jenis yang kita tabur kan. Ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang melalui berbagai persoalan. Tetapi saya melihat Tuhan itu dahsyat. Berapa itu ya? Di sekitar 4-5 tahun ya baru menuai. Iya, 5 baru tahun ya. ketika menabur 4 tahun yang lalu baru menuai, walaupun itu ada badai, ada sesuatu yang porak-poranda, tetapi bagaimana kemudian dibangun kembali. Dan saya melihat ya mereka sudah berserah kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah itu sesuatu banget ya. Jadi disinilah kita melihat bahwa hubungan yang kita bina di dalam Kristus, persahabatan, apalagi kekeluargaan dan keeratan di dalam hubungan ini, pertemanan, saling menyapa, saling mendoakan, saling caring one and another, itu membuahkan buah ya, buah yang baik. Nah, mari kita jangan cuek ya, jangan cuek. Tadi pagi waktu doa fajar kami juga melihat bahwasanya ada seorang dari tim PAW yang habis melayani di pemakaman Pak Diki, dapat telepon kalau mamanya stroke dan harus dirawat di rumah sakit. Nah itulah, kalau kita baca Alkitab, kemalangan orang benar memang banyak. Mungkin seseorang akan berpikir, loh aku ini loh melayani Tuhan ya, loh tapi aku kok mendapat musibah ya, ibuku kok sakit, kok stroke. Dan ternyata ayahnya juga stroke lebih dulu ya. Kami enggak terlalu tahu gitu ya. Karena jarang beraktivitas bersama ya. Ya ini memang kalau kita jauh, akhirnya kita enggak tahu ya. Mereka itu ngalami apa, kesulitan apa dalam hidup mereka itu. Maka saya anjurkan ketika kita ini punya seperti grup WA atau satu lingkungan yang circle yang
ada yang kita punyai, entah apakah itu senam bersama atau apa. Akhirnya kita kan bisa dekat satu sama lain dan akhirnya mengetahui keadaan. Dan ketika kita mengetahui keadaan tersebut, maka kita akan juga bisa berbagi kasih ya. Jadi membawanya di dalam doa, membawanya di dalam suatu lingkungan pertemanan yang lebih baik lagi gitu ya. Tapi kalau kita tidak kenal kan tidak sayang ya. Bener ya. Jadi pagi hari ini ayo hubungan yang terjalin di dalam Kristus ini ayo kita perbaiki dan pertahankan. Ya. Lebih erat, tidak cuek bebek, tetapi kita lebih empati, taruh simpati, kita taruh sapaan-sapaan yang baik ya. Setiap hari menyapa. Ini ada di WA saya, ini ada yang orang yang setiap hari itu mengirim doa, mengirim apa, ya sudah saya ketik amin gitu. Pasti dia juga seneng ya kalau dibaca, ya kan. Lebih semangat lagi. Ya, mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Atas firman-Mu ya Tuhan Yesus yang mengingatkan kita bahwa suatu hubungan, suatu persahabatan, suatu pertemanan itu sangat berarti di dalam kehidupan kita Tuhan. Kita mau lebih memperhatikan rekan-rekan kita, kita mau peduli dengan apa yang terjadi pada rekan-rekan kita. Minimal kita bisa mendoakan sehingga ada suatu jalinan kasih yang luar biasa di antara kita. Karena Kristus Engkau terlebih dahulu mengajarkan kasih kepada kita sehingga kita bisa mempraktikkan kasih itu juga kepada sesama. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kamu mau menjalin hubungan yang lebih baik dengan semua rekan-rekan kami sehingga kami bisa saling membantu, saling bisa share apa yang kami alami sehingga kami bisa membantu juga orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang minta tolong. Ya Tuhan Yesus, kami bisa melakukan yang hal yang terbaik bagi mereka karena kami sendiri juga butuh pertolongan daripada Engkau Yesus, dan Engkau sudah mengajarkan begitu baik kepada kami sehingga kami bisa menjalin persahabatan yang baik dengan semua rekan-rekan kita karena Engkau juga sebagai sahabat kami yang begitu baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau telah mengajar kami supaya kami tidak khawatir. Dan ketika kekhawatiran itu melanda hidup kami mau membaca akan firman-Mu karena di situ ada janji-janji-Mu yang dahsyat luar biasa. Dan kami mau menyemangati hidup orang-orang lain dengan menyapa mereka baik dalam telepon, WA maupun alat-alat mekanis yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang terlibat dalam pemulihan sakit penyakit tersebut. Tuhan, beri mereka rasa semangat supaya tidak depresi dan sepi, supaya mereka mau rajin untuk berlatih dan pada akhirnya dipulihkan. Terima kasih untuk mereka yang sudah disembuhkan. Mereka yang hari-hari ini khawatir karena kehidupan ekonomi belum membaik. Tuhan, kami percaya ketika keadaan kami belum membaik, biarlah kami tetap menabur dan bekerja, menabur kebaikan bagi orang-orang lain, dan kami boleh bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Engkau telah berfirman bahwa apa saja yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, maka kerjakanlah itu. Mungkin kami harus membersihkan pabrik kami, menservis alat-alat produksi kami. Mungkin kami harus melakukan renovasi dalam ruangan-ruangan kami, sehingga kami dapat punya semangat baru untuk kami bekerja tanpa khawatir. Karena kami percaya Allah telah menyediakan bagi kami segala apa yang kami perlukan.
uang sekolah anak-anak, uang sewa rumah, uang kontrak pabrik, bila kami mengontrak atau ruko dan sebagainya. Engkaulah yang memberikan kepada kami pelanggan-pelanggan, pembeli-pembeli, baik yang lama maupun yang baru. Terima kasih beri kami hasrat untuk memelihara hubungan dengan para pelanggan dan para pembeli, ataupun pada para kolega kami, tim kami. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Amin. Puji Terima Tuhan. kasih, Haleluya. selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bu Reni, Pak Fran, Bu Shelly, Pak Alim, Matthew, Bu Foni, Pak Hartono, Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick, Pak Martin, Bu Feby, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Sus, Bu Kristiani, Bu Saiman, Pak Saiman, Rola, Bu Ani, Bu Titik Sulistiani, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Lasma, apa kabar? Bu Viken, Pak Henry, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo. See you tomorrow guys. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Puji Tuhan.